Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Luis Damiria Rumokoi Sinaga dari Pelkat PKLU GPI BBL Bandung akan membaca Alkitab bersama, merenungkan dan menghayati firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat pada pagi ini tanggal 24 Oktober 2022. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Pembacaan diambil dari Yeremia 8 ayat 4 sampai dengan 17. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, di mana kami akan membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan memberikan kami hikmat-Mu agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Begitupun untuk melakukannya, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama membaca dari Yeremia 8 ayatnya yang keempat sampai dengan 17. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka?
Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular bludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sabda Bina Umat, untuk menolong kita merenungkan firman yang telah kita baca bersama dengan judul Pura-pura bertobat. Bertobat merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dan dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Bertobat merupakan sebuah tindakan perubahan dalam diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Karena itu, bertobat dilakukan secara sadar, dan seseorang yang semula membelakangi Tuhan kini kembali melihat kepadanya. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan jika sikap bertobat seseorang dilakukan dalam kepura-puraan. Sikap demikian dipraktekkan oleh Israel yang mengaku bertobat namun tidak melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan mengekspresikan keheranannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Israel terkait pertobatan mereka. Tuhan memandang pertobatan mereka hanya sebuah pengakuan belaka, tanpa perubahan sikap yang nyata, alias asal-asalan. Sikap asal-asalan inilah yang pada akhirnya membuat Israel tetap hidup dalam dosa dan menerima hukuman Tuhan. Ironisnya, mereka tidak peduli dan tetap menikmati sikap atau gaya hidup yang pura-pura itu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan melalui Yeremia pagi ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dengan jujur. Benarkah kita mau bertobat? Sudahkah kita sungguh-sungguh melawan keinginan daging yang mendukakan hati Tuhan? Sudahkah kita belajar dari kesalahan dan berhenti melakukannya? Adakah rasa malu dan sesal atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kita? Atau sebaliknya, kita justru bersikap masa bodoh, cuek, dan keras hati? Firman Tuhan
menasehati kita agar tidak menempuh jalan yang sama dengan bangsa Israel. Janganlah kita menunda-nunda pertobatan dengan berpura-pura. Sadarlah segera kesalahan dan pelanggaran kita selagi Tuhan masih berpanjang sabar. Sebab hanya dengan bertobat maka Tuhan berkenan memulihkan kehidupan kita. Dengan pertobatan pula kita mampu bekerja sama mewartakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan, termasuk melalui media sosial. Dengan begitu, pertobatan bukan sekadar pencitraan semata. Demikianlah firman Tuhan telah menegur dan mencelikan mata hati kita supaya tidak bertobat dalam kepura-puraan. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Puji Tuhan, setelah kita mengerti dengan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, untuk kami boleh terus mempunyai relasi dengan Tuhan melalui firman-Mu, supaya dengannya kami boleh terus berjalan di dalam rencana Tuhan dan senantiasa setia menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa berpegang pada firman Tuhan untuk melawan diri kami sendiri dengan keinginan-keinginan duniawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap tinggal di dalam kami, dan kami boleh tetap tinggal dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada kata yang lebih indah dari ini Tuhan, itu adalah hak-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa yang sudah kami naikkan secara bersama maupun pribadi lepas pribadi, dan akan menjawabnya bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, yang adalah jawaban doa kami. Amin.